Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi analisis korelasi dengan dosen pengampu Ibu Rifki Sahara MPD. Anggota kelompok kami yang pertama, Widya Nila Pratama, NIM 1264022 Yang kedua, Tria Hajah Karisma dengan NIM 1264022 Yang ketiga, Abdurrahman dengan NIM 1264022 Materi pertama mengenai pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik, misalnya tinggi dan berat. Oleh karena itulah, jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antar variabel penelitian. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Jonathan Sarwono tahun 2006, analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel bebas dengan tergantung. Menurut Sugiono 2012, analisis korelasi merupakan teknik untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel satu dengan lainnya dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antar variabel. Selanjutnya, jenis-jenis analisis korelasi. Ada 3 jenis analisis korelasi. Yang pertama, korelasi Pearson, yaitu statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear dengan skala minimal interval. Yang kedua, korelasi peringkat kendal, uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan AB adalah N kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup per 2. Yang ketiga adalah korelasi Spearman, tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Materi selanjutnya ditinjau dari kemungkinan hasil studi, setidaknya ada 3 jenis korelasi yang dihasilkan. Yang pertama adalah korelasi positif, adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya atau satu variabel menurun sedangkan variabel lainnya menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat. Yang kedua adalah korelasi negatif, merupakan hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Saat kita mendaki gunung, bertambahnya ketinggian, semakin dingin penurunan suhu. Yang ketiga adalah korelasi nol. Jika tidak ada hubungan antara dua variabel, misalnya tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan. Contoh lainnya misalnya tidak ada korelasi antara berat badan dan kecerdasan, ukuran sepatu dan gaji bulanan. Korelasi nol adalah titik tengah rentan, kurang dari 1 hingga lebih dari 1. Pembahasan pertama mengenai koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau yang disebut R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel. Nilai R ini bergerak dari kurang dari 1 sampai lebih dari 1. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif.
Selanjutnya, berikut adalah tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan. Jika nilai korelasi 0, maka tingkat hubungannya tidak berkorelasi. Jika 0,01 sampai 0,20, tingkat hubungannya sangat rendah. 0,21 sampai 0,40, tingkat hubungannya rendah. 0,41 sampai 0,60 agak rendah. 0,61 sampai 0,80 cukup. 0,81 sampai 0,99 tinggi, dan nilai korelasi 1 berarti tingkat hubungannya sangat tinggi. Contoh pada korelasi Pearson produk momen atau PPM. Yang pertama, apabila R sama dengan -1, artinya korelasi negatif sempurna. Ini menandakan ada hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y turun. Yang kedua, apabila R sama dengan +1, artinya korelasi positif sempurna. Ini menandakan ada hubungan searah antara variabel X dan variabel Y, di mana bila variabel X naik, maka variabel Y ikut naik. Yang kedua, koefisien determinasi. Koefisiensi determinasi adalah angka yang menyatakan kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh satu atau lebih variabel X atau bebas terhadap variabel Y atau terikat. Untuk rumusnya yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Korelasi Pearson produk momen atau PPM. Untuk asumsi korelasi Pearson produk momen atau PPM, yang pertama, sampel diambil secara acak atau random. 2. Data setiap variabel berdistribusi normal. 3. Bentuk regresi linier. 4. Digunakan untuk data interval atau rasio F dengan data interval. Rumus untuk menghitung nilai R dapat dilihat pada gambar yang paling bawah. Atau setelah menggunakan format tabel penolong, maka rumus yang digunakan R XY sama dengan sigma XY dibagi akar buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan tabel R produk momen dengan DK sama dengan N-2. Contoh soal korelasi Pearson produk momen atau PPM. Seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah SKS yang diambil dengan IPK mahasiswa. Untuk data yang dikumpulkan sesuai dengan tabel yang ada di bawah. Berdasarkan kasus tersebut, yang ditanyakan 1. Berapa besar hubungan korelasi antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh? 2. Berapa besar sumbangan variabel jumlah SKS terhadap IPK yang diperoleh? 3. Dengan A sama dengan 5%, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Berikut contoh pengerjaan soal. Yang pertama yaitu ditanya berapa besar hubungan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Jadi langkah yang pertama yaitu membuat tabel penolong untuk mencari nilai R, seperti pada tabel di PPT tersebut. Lalu mencari nilai R dengan menggunakan rumus Rx hitung sama dengan sigma X kali Y per akar sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat sama dengan 5 per akar 50 kali 2,5 sama dengan 0,447. Yang kedua, B. Berapa besar sumbangan variabel jumlah SKS terhadap IPK yang diperoleh? KD sama dengan R2 kali 100% sama dengan 0,447 kuadrat kali 100% sama dengan 19,9%, sedangkan sisanya 80,1% ditentukan oleh variabel lain. Yang ketiga, C. Ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Yang pertama, merumuskan hipotesis HO, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK. HA, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK. HO, yaitu R sama dengan 0, HA, R tidak sama dengan 0. Yang kedua, menentukan statistik uji yaitu korelasi PPM. Yang ketiga, arah pengujian hipotesis yaitu dua arah dalam kurung non-direksional. Yang keempat, A sama dengan 5% dalam kurung 0,05.
Yang kelima, kaidah pengujian yaitu HO diterima jika R tabel kurang dari sama dengan R hitung kurang dari sama dengan tambah R tabel. HO ditolak jika R hitung lebih dari R tabel. Yang keenam, menentukan statistik hitung. Berdasarkan perhitungan di awal, R hitung diketahui sama dengan 0,447. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. R tabel sama dengan 0,878. Berarti R hitung kurang dari R tabel, artinya HO diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan yaitu dengan interval kepercayaan 95% tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah SKS dengan IPK yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu korelasi Spearman rank order. Teknik korelasi ini masuk kategori statistik non-parameter sehingga tidak harus memenuhi syarat-syarat keparametrikan. Berikut asumsi korelasi Spearman rank order. Yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, data diukur dalam skala ordinal. Langkah menghitung korelasi Spearman. Yang pertama, buat urutan atau peringkat data masing-masing variabel dengan cara: 1. Untuk masing-masing variabel, urutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika ada beberapa data yang nilainya sama, tetap dituliskan sebanyak berapa data yang sama tersebut. Yang kedua, data terendah diberi ranking 1, lalu data berikutnya 2, dan seterusnya. Jika ada data yang nilainya sama, maka rumus rankingnya sama dengan posisi atau ranking seharusnya, yaitu berapa banyak data yang sama, lalu seluruh data tersebut diberi ranking yang sama. Selanjutnya yaitu tabel penolong yang dapat dilihat pada gambar tabel di sebelah kiri. Lalu rumus untuk menghitung nilai R yaitu RS sama dengan 1 min 6 sigma DI kuadrat per N buka kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan tabel RHO atau Spearman rank buka kurung DK sama dengan N tutup kurung. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.